Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? It's nice to meet you again. Today we are going to study about how to describe the location. In this lesson, we are going to learn how to describe the location or to show the position of something. In this lesson, we usually use some preposition to describe the location or to show the position of something, such as behind, beside, in front of, and so on. So, this lesson is very important to be understood because we often use this lesson in the conversation or in speaking. Oke, jadi hari ini kita akan belajar cara memberitahukan letak suatu tempat ya, atau posisi suatu benda. Dalam pelajaran ini kita biasanya menggunakan beberapa kata depan seperti di belakang, di samping, di depan, dan sebagainya. Jadi pelajaran ini sangat penting ya untuk dipahami karena kita sering menggunakan pelajaran ini dalam percakapan atau saat bicara. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pelajarannya. Let's check it out. Nah, jadi kata depan yang pertama ada behind ya, yang artinya di belakang. Kemudian ada beside. Nah, beside yang artinya di samping ya atau di sebelah. Nah, yang ketiga ada between. Nah, between yang artinya di antara. Kemudian ada in front of yang artinya di depan. Oke, yang kelima ada opposite ya, berarti yang artinya berhadapan dengan. Oke, yang keenam ada on yang artinya di atas. Kemudian yang ketujuh ada under ya yang artinya di bawah. Nah, sekarang untuk menjelaskan kata depan ini satu-satu, mari kita perhatikan ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, di sini ada denah ya, denah yang akan dijadikan contoh ya untuk menggunakan preposisi tadi atau kata depan tadi. Nah, sekarang kita akan mulai membahas behind. Nah, behind yang artinya di belakang ya. Jadi behind ini menjelaskan bahwa suatu benda atau suatu tempat terletak di belakang tempat yang lain ya. Nah, misalkan gini, ada contoh, where is the gas station? Nah, di manakah pom bensin? Nah, ini menanyakan pom bensin. Nah, kita lihat ya, untuk menggunakan preposisi ini, behind di belakang. Nah, berarti kita cari pom bensin itu berarti berada di belakang apa? Nah, kan ini letak pom bensin ya. Berarti ada di belakang ini, police station. Nah, berarti jawabannya it's behind the police station. Nah, itu ada di belakang kantor polisi. Nah, berarti ini ya, gas station berada di belakang kantor polisi. Nah, jadi jelas ya, ini behind berarti berada di belakang. Suatu tempat berada di belakang tempat yang lain. Nah, kemudian ada beside ya, yang artinya di samping atau di sebelah. Nah, ini menunjukkan bahwa suatu benda berada di sebelah benda yang lain atau suatu tempat berada di sebelah tempat yang lain. Nah, misalkan ada contoh, nah, where is the mosque? Nah, where is the mosque? Di manakah masjid? Nah, masjid kita lihat, masjid berada di samping apa? Nah, kita lihat ya. Nah, ini ada masjid. Berarti masjid ada di sebelah rumah sakit, hospital ya. Ini kan menanyakan membahas beside, berarti masjid ya yang ditanyakannya masjid. Nah, berarti ada di sebelah apa masjid? Berarti ada di sebelah rumah sakitnya. Where is the mosque? Di manakah masjid? Nah, kita jawab dengan ini ya. It's beside the hospital. Nah, itu berada di samping rumah sakit.
Oke, nah ini ya sudah jelas. Untuk beside berarti ada di sebelahnya gitu, ada di samping. Oke, yang berikutnya ada between. Nah, between ini menunjukkan bahwa suatu benda atau suatu tempat berada di antara dua benda ya, atau dua tempat. Jadi between ini berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah. Misalkan ada contoh pertanyaan seperti ini. Nah, where is the bank? Nah, where is the bank? Di manakah bank? Nah, berarti bank. Nah, untuk menggunakan preposisi between berarti di antara ya. Nah, berarti kita bisa lihat ya bahwa posisi atau lokasi bank ini berada di antara school dan post office ya. Nah, berarti bank ini berada di antara sekolah dan kantor pos. Nah, kita bisa menjawab seperti ini. Nah, it's between the school and the post office. Oke, jadi sudah jelas ya. Nah, preposisi ini bisa digunakan untuk menunjukkan suatu letak ya, letak suatu tempat. Oke, yang berikutnya ada in front of yang artinya di depan ya. Nah, ini menjelaskan bahwa suatu tempat atau suatu benda berada di tempat yang lain ya, atau di depan tempat yang lain, atau di depan benda yang lain. Misalnya ada contoh seperti ini. Nah, pertanyaan, where is the post office? Nah, ini menanyakan kantor pos ya. Where is the post office? Di manakah kantor pos? Nah, berarti kita bisa lihat ya. Nah, kantor pos ada di depan apa? Nah, untuk menyatakan in front of, nah berarti ini kantor pos berada di depan ini barber shop ya, tempat pangkas rambut. Nah, kita bisa menjawab seperti ini. Nah, it's in front of the barber shop. Nah, berarti kantor pos ada di depan barber shop. Nah, ini ya, ada di depannya. Ini kan menghadapnya ke sini ya. Nah, jadi ini kantor pos ada di depan tempat pangkas rambut. Oke, kemudian yang berikutnya ada opposite. Nah, ini opposite ya artinya berhadapan ya, berhadapan. Nah, ini menjelaskan bahwa suatu benda berhadap-hadapan ya dengan benda yang lain, atau suatu tempat berhadapan dengan tempat lain. Nah, kita lihat contohnya. Where is the house one? Nah, ini menanyakan rumah satu ya. Where is the house one? Nah, kita bisa lihat dari sini ya, posisi rumah satu. Nah, ini menghadapnya berarti ke jalan ya, menghadapnya ke jalan. Nah, berarti ini kita bisa lihat ya, rumah satu ini berhadapan dengan apa? Nah, kita bisa lihat bahwa rumah satu ini berhadapan dengan school, yaitu sekolah ya. Nah, jadi kita bisa menjawab dengan seperti ini. Nah, it's opposite the school. Nah, itu berhadapan dengan sekolah. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada on, yang artinya di atas. Nah, on ini menjelaskan bahwa suatu benda berada di atas benda yang lainnya ya, dan benda itu saling bersentuhan ya. Tidak ada jarak, tetapi saling bersentuhan. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Nah, where is the remote? Nah, where is the remote? Nah, ini menanyakan remote ya, remote TV. Nah, kita bisa melihat bahwa remote TV ada di sini ya. Nah, ini remote TV berwarna hitam. Nah, berarti remote TV ada di atas meja ya, atas meja ini. Nah, kita bisa menjawab seperti ini. It's on the table. Nah, itu ada di atas meja. Nah, jadi ini ya, remote dan meja ini bersentuhan ya, tidak ada jarak. Oke, yang berikutnya ada under. Nah, under yang artinya di bawah ya, di bawah. Jadi ini menjelaskan bahwa suatu benda ya berada di bawah benda yang lain. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Where is the cat? Nah, di manakah kucing itu? Nah, kita bisa melihat ya bahwa kucing ini ya. Nah, ini kucing berada di bawah meja ya. Nah, berarti kucing ini berada di bawah benda yang lain. Nah, kita bisa menjawab seperti ini.
Nah, it's under the table. Nah, jadi it's under the table ya. Jadi jelas bahwa kucing berada di bawah meja ya. Ini menggunakan under, preposisi under atau kata depan under. Nah, jadi itu tadi ya pelajaran tentang how to describe location ya, cara menceritakan lokasi ya, mendeskripsikan lokasi. Jadi pelajaran ini bisa digunakan ketika kita atau ketika ada seseorang bertanya kepada kita menanyakan suatu tempat, misalkan di manakah kantor pos. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan where is the post office. Nah, kita bisa menjawabnya dengan it's in front of the school misalkan ya, atau it's beside the school, it's behind the hospital. Nah, kita bisa menjawab seperti ini ya untuk menunjukkan suatu tempat. Baiklah, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada yang belum dimengerti boleh ditanyakan ya di kolom komentar. Nah, sekarang untuk memahami pelajaran ini lebih lanjut lagi, ada latihan ya setelah ini. Silahkan dikerjakan latihannya ya. Oke, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.